Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bahita Rahmalia dari kelas Akuntansi Pajak B dengan dosen pengampu Ibu Kristina Panjaitan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan dan IFRS. Yang pertama, apa itu pelaporan keuangan? Pelaporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan pelaporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Selanjutnya ada tujuan pelaporan keuangan. Tujuan umum pelaporan keuangan yaitu yang pertama, memberi informasi entitas pelaporan yang berguna bagi investor. Yang kedua, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya untuk membuat keputusan sebagai penyedia modal. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan materi tentang pelaporan keuangan dan saya akan melanjutkannya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Cindy Glesia Tambunan dari Akuntansi Pajak B, Sekolah Tinggi Ilmu Perpajakan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement, yang dimana memberikan informasi pelaporan keuangan kepada berbagai pengguna. Misalnya kita ambil contoh Nestle. Mereka menerbitkan laporan keuangannya. Laporan tersebut membantu pemegang saham, kreditor, pemasok karyawan, dan juga regulator untuk lebih memahami posisi keuangan dan kinerja terkait. Para pengguna membutuhkan informasi ini untuk membuat keputusan yang efektif. Agar bagaimana penyajian informasi ini berlangsung dengan efisien dari segi biaya. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah jenis laporan yang paling tepat. Dengan kata lain, di mana laporan keuangan untuk tujuan umum menyediakan informasi yang paling berguna pada tingkat biaya yang paling rendah. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai penyedia modal atau biasa kita sebut investor, yang dimana tujuan pelaporan keuangan mengidentifikasi investor atau penyedia modal ini sebagai kelompok pengguna utama laporan keuangan untuk tujuan umum. Misalnya ketika pabrik Nestle menerbitkan laporan keuangannya, fokus utamanya adalah pada investor karena mereka memiliki kebutuhan yang paling penting dan mendesak atas informasi di dalam laporan keuangan. Investor membutuhkan informasi keuangan ini untuk menambah nilai kemampuan dalam menghasilkan arus kas, masuk neto, dan memahami kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan hasil aset perusahaan tersebut, yang dimana akan digunakan untuk menghasilkan arus kas neto pada masa depan. Yang ketiga itu ada perspektif entitas, yang dimana perspektif entitas ini diadopsi sebagai bagian dari tujuan pelaporan keuangan untuk tujuan umum. Dalam perspektif ini, perusahaan dipandang sebagai suatu entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya atau pemegang saham sekarang. Aset Nestle dipandang sebagai aset perusahaan, bukan aset kreditor ataupun aset pemegang saham tertutup. Perspektif entitas konsisten dengan lingkungan bisnis sekarang, di mana sebagian besar pasar perusahaan yang terlibat dalam pelaporan keuangan memiliki substansi yang berbeda dari investor, mereka atau pemegang saham dan kreditor. Dengan demikian, perspektif bahwa laporan keuangan harus terfokus hanya pada kebutuhan pemegang saham itu, atau sering disebut sebagai perspektif kepemilikan atau properti perspektif, dianggap tidak tepat. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai kegunaan dalam pengambilan keputusan, yang dimana investor itu tertarik dalam laporan keuangan karena pelaporan tersebut itu memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan atau disebut sebagai pendekatan kegunaan pengambilan, sebagaimana yang ditunjukkan sebelumnya. Ketika pengambilan keputusan ini, investor tertarik menilai satu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas neto dan kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan investasi. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus membantu investor untuk menilai jumlah. Materi selanjutnya ialah hierarki International Financial Reporting Standard atau IFRS, di mana setiap perusahaan itu yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangannya harus sesuai dengan IFRS menggunakan struktur standar dan juga interpretasi. Berikut ini hierarki yang digunakan untuk menentukan persyaratan pengakuan penilaian dan pengungkapan apa sih yang harus digunakan. Perusahaan itu harus melihat pada standar pelaporan keuangan internasionalnya atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. Yang kedua, perusahaan juga harus melihat standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard.
Yang ketiga, interpretasi berasal dari Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional atau International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRC, atau yang dahulu dikenal sebagai Standard Interpretation Committee atau SIC. Sekian penjelasan yang saya berikan, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Thank you. Sebelum saya melanjutkan materi yang dipaparkan teman saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Aditya Nugroho dari kelas APB dari kampus Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Tantangan pelaporan keuangan. Yang pertama, kesenjangan ekspektasi terkait dengan apa yang menurut masyarakat atau publik harus dilakukan dan apa yang menurut akuntan bisa dilakukan. Yang kedua, masalah pelaporan keuangan yang signifikan terkait dengan pengukuran dan keuangan, wawasan mengenai informasi ke depannya, aset-aset sejenis dan aktualitas atau ketepatan waktu. Yang ketiga, etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Dalam bidang akuntansi seringkali terjadi dilema etika. Adanya tekanan untuk membelokkan peraturan membuat para akuntan harus mampu menjaga etika bekerjanya. Yang keempat, penetapan standar dalam lingkungan politik. Standar akuntansi yang ada merupakan sebuah produk dari adanya tindakan politik, sehingga penerapan standar akuntansi tidak bisa dilepaskan dari masalah politik. Yang kelima, standar akuntansi internasional. Saat ini, IFRS telah digunakan oleh kurang lebih 90 negara di dunia sebagai standar akuntansinya. Hal ini tentunya diperlakukan penyesuaian dengan kondisi yang masing-masing negara, hingga nantinya standar akuntansi yang digunakan oleh semua perusahaan di semua negara bisa disamakan guna memudahkan pengguna laporan keuangan itu sendiri. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang pelaporan keuangan dan hierarki IFRS, and see you next video.